Bahwasanya kebahagiaan tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwasanya setiap manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan hidup. Kebahagiaan menurut para ulama adalah kebahagiaan hati. Sebagaimana disebutkan bahwasanya al-hayat as-sa'idah adalah rahatul qalbi, yaitu istirahatnya hati atau tenangnya hati. Kemudian yang kedua adalah wazamalul ghammi wal hammi, hilangnya rasa resah, hilangnya rasa gelisah dan seterusnya. Kemudian kata para ulama bahwasanya kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah sebab-sebab hobi. Ketika seseorang dia mendapatkan rezeki, maka dia senang. Ketika seseorang dia mendapatkan sesuatu yang kepengen diinginkan, maka dia merasa bahagia. Atau yang kedua adalah kebahagiaan, sebab-sebab kebahagiaan yang kedua adalah sebab-sebab aktivitas atau asbabul amaliyah. Dia berusaha naik gunung, kemudian hatinya senang. Dia shopping gitu ya, di mall itu senang, atau jalan-jalan dia senang, itu namanya sebab-sebab amaliyah. Tetapi sebab-sebab hal itu sifatnya adalah sementara, dan sebab-sebab yang hakiki adalah disebabkan oleh yang ketiga, itu asbabud diniyah, sebab-sebab diniyah, karena keimanan. Jamaah yang kami hormati Bapak Ibu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh sementara dia itu laki-laki atau perempuan dan dia adalah seorang mukmin, dia adalah orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Atau falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh benar-benar kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya kebahagiaan tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang dia memiliki iman yang sahih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ketika dia memiliki iman yang benar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, dengan pondasi keimanannya dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan musibah, dengan pondasi keimanannya dia akan bersabar. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah diberikan uang yang banyak atau diberikan rezeki, maka kemudian dia berusaha untuk menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan yang selanjutnya di dunia dan di akhirat. Karena dia memiliki keimanan yang kuat sehingga bisa merasakan manisnya iman. Seseorang yang membantu orang lain, maka dia akan merasakan kebahagiaan hidup. Kenapa? Karena dia memiliki pondasi keimanan. Ketika ada orang miskin dibantu, ketika dia memiliki harta yang banyak, maka dia menunaikan zakatnya. Ketika dia bisa merasakan manisnya, ketika menunaikan zakat, merasakan manisnya menunaikan zakat, maka berarti dia bisa memiliki nikmatnya atau manisnya iman. Tetapi ketika seorang dia memiliki harta yang banyak, dia bakhil, itu berarti sesuatu penyakit yang ada dalam dirinya, sehingga pantas seseorang yang memiliki sifat bakhil dia tidak merasa bahagia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajari satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal buhl wa ghalabatid dain wa qarrir rijal. Di situ disebutkan, aku berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena bakhil itu penyakit hati yang menyebabkan kita itu tidak bahagia. Nah, ketika seseorang dia bisa memiliki sifat dermawan, membantu orang lain, yang orang yang memiliki kesusahan dibantu, maka dia merasa bahagia, berarti dia memiliki kebahagiaan. Itu bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan hartanya di jalan Allah. Atau kemudian ketika dia diberikan kesehatan, maka dengan kesehatannya dia bisa beribadah kepada Allah dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya orang beriman diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pondasi keimanannya, maka dia kemudian menerima takdir as-sabru 'alal adafi. Dia sabar dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia diberikan musibah, dia kemudian tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapapun ya.
tetapi dia menerima takdir. Maka dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi yang terjadi pada saya. Ketika seorang dia sakit, maka dia sabar dengan sakitnya. Dia kemudian akan berdoa kepada Allah supaya dengan sakitnya tersebut dosa-dosanya dihapus, ya. Bahkan kemudian derajatnya ditingkatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sakitnya kemudian terasa nikmat, ya. Dan bahkan para ulama ketika mendapatkan musibah maka bisa membuahkan karya. Misalnya Hamka ketika di penjara, maka dia bisa membuat satu tafsir. Ibnu Taimiyah ketika di penjara, maka dia bisa membuat satu kitab yang luar biasa banyak, dan seterusnya. Dan ini para ulama begitu. Termasuk misalnya Nabi Ayub luar biasa. Beliau diuji dengan sakit sampai bertahun-tahun, merasakan nikmatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena iman. Sehingga seorang yang beriman, ya, dalam kondisi dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu bahagia. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah, maka dia tetap berbahagia dengan fondasi keimanannya. Ini adalah sebab-sebab diniyah, sebab-sebab agama. Sehingga kebahagiaan itu adalah letaknya di dalam hati, bukan di dalam fisik atau sesuatu yang kita lihat, tetapi kebahagiaan adalah di dalam hati. Dan kita sebagai seorang beriman, mari menguatkan keimanan kita, mempertinggi keimanan kita, sehingga kemudian ketika mendapatkan apapun yang ada dalam kondisi kita tetap merasa bahagia. Itu yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.